Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Tahsinul Quran yang dimuliakan Allah. Untuk pelajaran kita hari ini adalah membahas tentang idgham mutamatsilai. Idgham mutamatsilai. Idgham artinya memasukkan atau mentasdidkan. Mutamatsilin artinya dua sama jenis, sama makhraj dan sama sifatnya. Maksudnya adalah sifat huruf, makhraj hurufnya sama dan sifat hurufnya sama. Hukum bacaan disebut, hukum bacaan tersebut dinamakan idgham mutamatsilin, yakni apabila suatu huruf bertemu huruf sesamanya yang sama makhraj dan sifatnya. Huruf yang pertama sukun atau mati, dan huruf yang kedua yaitu huruf berharokat. Cara membacanya adalah dengan memasukkan atau mentasdidkan huruf sukun yang pertama pada huruf yang berharokat yang kedua, antapkan serta ditahan tidak lebih dari satu harokat. Dicontohkan sebagai berikut. Umpamanya huruf ba, huruf ba mati bertemu dengan huruf ba berharokat. Cara membacanya bukan dikolok-kolakan, tapi seolah-olah ditasdidkan. Contohnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Falyaktub bainakum. Jadi tidak boleh falyaktub, tidak boleh kalau kalakan, karena dia diidghamkan. Falyaktub bainakum. Kemudian huruf ta, ta sukun atau ta mati dengan huruf ta yang berharokat. Contohnya begini. Dhala'at tazawwad. Dhala'at tazawwad. Kemudian contoh berikutnya adalah dal sukun bertemu dengan dal berharokat. Dal sukun bertemu dengan dal berharokat. Membacanya sebagai berikut. Wa qad dakhalu, enggak boleh. Wa qad dakhalu, enggak boleh, tapi wa qad dakhalu. Dalnya ditasdidkan. Kemudian contoh berikutnya itu zal. Zal sukun bertemu dengan zal yang berharokat. Illahaba. Illahaba. Illahab. Tulisannya illahaba. Tulisannya
Kemudian ain sukun atau ain mati bertemu dengan ain berharokat. Ya, bacanya sebagai berikut: tastati' alaih, ya, tastati' alaih. Kemudian kaf sukun dengan kaf yang berharokat. Bacanya sebagai berikut: yudrikum, yudrikum, ya. Kemudian huruf lam sukun dengan lam yang berharokat. Alam aqul lak, alam aqul lak. Berikutnya adalah mim sukun bertemu dengan mim yang berharokat. Wa antum muslimun. Kalau mim mati bertemu dengan mimnya harus digunnahkan. Kemudian nun sukun bertemu dengan nun yang berharokat. Min naf'ihima, nun mati bertemu dengan nun itu digunakan. Jadi maksimal gunanya itu adalah 1,5 alif atau 3 harokat, dan tidak boleh kurang daripada 2 harokat. Min naf'ihima, ya, itu ya. Itu adalah contoh yang kita bacakan, ya. Kemudian yang terkecuali, nah, itu ada ya, yang terkecuali. Dari contoh-contoh yang kita sebutkan tersebut, terkecuali, ya, dari kaidah idgham mutamatsilain ini ada kecualinya, ya, ini apabila ada huruf waw sukun bertemu dengan waw, atau huruf ya sukun bertemu dengan huruf ya. Ya, kalau ketemu seperti itu, maka membacanya tidak boleh diidghamkan atau dimasukkan dalam huruf yang kedua, tetapi harus dibaca panjang, ya, harus dibaca panjang atau dimatkan sebagai mestinya. Contohnya wa ma dhu'u wa ma. Jadi matnya mat asli itu jadinya, atau mat tabi'i, karena waw sukun, ya, sebelumnya berharokat dhammah dan sesudahnya ada huruf waw yang berharokat. Jadi dia harus dipanjangkan atau dimatkan sepanjang 2 harokat. Wa ma du'u wa ma, du'u itu panjangnya 2 harokat. Ya, kemudian contoh berikutnya, ilbiru wa sabiru.
ru itu waw mati sebelumnya ada harokat, didahului oleh harokat dhammah atau di depan, dan sesudahnya ada huruf waw yang berharokat. Jadi tidak ditasdikkan tapi harus dipanjangkan. Ya. Isbiru wasabiru. Nah, itu ya. Contoh berikutnya juga amanu wa amilu. Amanu itu panjangnya 2 harokat. Kemudian kalau ya sukun sebelumnya ya ada huruf berharokat kasrah atau berbaris di bawah, nah, ketemu dengan huruf ya, itu tidak dipastikan tapi harus dimatkan ya. Fi yaum ya. Kita tidak membahas masalah mat. Yaum itu adalah mat lain, boleh 1 alif, boleh 2 alif, dan boleh 3 alif. Tapi yang kita bahas sekarang adalah ya mati sebelumnya, kemudian sesudahnya bertemu dengan ya yang berharokat. Jadi ya yang mati itu dia menjadi mat asli, panjangnya atau disuarakan panjangnya sepanjang ya 2 harokat. Kemudian hukum bacaan tersebut idgham mutamathilain, yakni apabila ada suatu huruf yang sukun ya berhadapan dengan huruf yang berharokat, kedua-duanya itu sama makhrajnya tapi lain sifatnya. Huruf-huruf yang sama makhrajnya tapi lain sifatnya, yaitu misalnya huruf ta sukun ya bertemu dengan to. Kita tahu bahwa ta dengan to itu satu makhraj. Nah, ta, to, dal ya. Jadi huruf ta dan to satu makhraj. Kemudian ya huruf ta dengan dal satu makhraj, ta dal to ya. Dal sukun bertemu dengan ta. Nah, kemudian zal sukun bertemu dengan lo. Kita tahu bahwa ta, zal dan lo satu makhraj ya, di mana makhrajnya terletak ujung lidah bekerja sama dengan ujung gigi ya, la dengan lo. Kemudian to sukun bertemu dengan ta ya. Kemudian lam sukun bertemu dengan ro. Lam sukun bertemu dengan ro. Cara membacanya adalah dengan memasukkan atau mengidghamkan huruf yang pertama pada huruf
yang kedua. Ya. Ta dengan to. Contohnya sebagai berikut ya. Ilman mautonifatan. Ya. Ta dengan to. Jadi harus dimasukkan huruf ta itu diidghamkan kepada huruf to. Ilman mautonifatan. Ya. Kemudian ta dengan dal. Ya, ta dengan dal. Ya, ini cara bacanya bagaimana? Nah, cara bacanya begini. Al-qalat da'wallah. Ya. Al-qalat da'wallah. Ta dimasukkan ke dalam huruf dal. Atau dal dengan huruf ta. Ya, tidak dibaca seperti ini. Laqad ta tidak. Langsung dimasukkan huruf dal itu kepada huruf ta, diidghamkan. Laqad taba. Itu contoh ya. Tulisannya laqad taba. Contoh bacaannya. Kemudian zal dengan to, karena dia satu makhraj ya. Hurufnya berbeda. Ya, tapi sifatnya bukan satu makhrajnya sama. Sa, zal, dha. Sa istifal, sedangkan dha isti'ala. Jadi cara bacanya il-ghalamu. Ya, bacanya. Nah, kemudian to dengan ta. Nah, to dengan ta. Ya. La im basauta. Nah, basauta. Jangan dikolok-kolokkan, tapi masukkan ke dalam ta. Nampak di sini to itu ya dimasukkan ke dalam ta. To itu ketahuan kita bahwa to itu hurufnya adalah huruf yang punya sifat juga adalah sifat isti'ala. Ya, dia agak berat. Nah, masuk ke dalam huruf yang agak ringan yaitu huruf ta, istifal, tapi tidak dikolok-kolokkan. Nah, itu ya. La im basauta. Nah, ta itu hanya satu harakat. Kemudian huruf lam sukun bertemu dengan ra. Ya. Jadi cara membacanya diidghamkan, dimasukkan huruf lam itu ke dalam huruf ra. Qul rabbi, tulisannya qul rabbi. Nah, tapi karena diidghamkan ya dalam bacaan dimudahkannya ada tanda tasdid di atas ra. Kalaupun tidak ada tanda tasdid di atas ra, tapi dia harus diidghamkan, dibaca qul rabbi. Nah, itu ya, enggak boleh qul rabbi, enggak boleh, tapi harus qul rabbi. Nah, demikian yang kita sebut dengan idgham mutamatsilin. Mudah-mudahan ada manfaatnya terutama bagi pemula, bagi
majelis tahfidz Quran yang dimuliakan Allah. Semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.